Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 25 Juni berjudul Menyadari Realitas. Ketika COVID-19 merebak, ada kegelisahan yang sangat kuat di dalam diri saya terkait dengan kehidupan jemaat Tuhan dan para pelayan-pelayannya yang menjadi tanggung jawab saya sebagai gembala dan pimpinan sinode. Kehidupan jemaat dan para pelayan-pelayannya di sini maksudnya bukan hanya kehidupan jasmani atau yang terkait dengan kebutuhan fisik, tapi terutama kehidupan kekal mereka. Dengan lebih mudahnya terjadi kematian akibat terpapar COVID-19, saya berpikir mengenai kesiapan mereka menghadapi kematian. Sebelum pandemi COVID-19 ini, sebenarnya hal ini sudah sering saya perkatakan dalam banyak kesempatan dengan perasaan cemas. Tetapi sekarang dengan lebih rentannya fisik karena pandemi COVID-19, saya lebih cemas. Fakta empirisnya banyak orang yang menjadi korban dengan mudah, terutama mereka yang sudah lanjut usia dan yang memang sudah memiliki penyakit penyerta seperti darah tinggi, diabetes, jantung, dan lain sebagainya, seperti yang dilansir di berbagai media. Seperti banyak orang sudah mengidap penyakit-penyakit tersebut, ya, mereka mudah mengalami kematian. Ya. Mereka mudah mengalami kematian ya, ketika terpapar COVID-19. Ya. Ketika keadaan belum genting seperti hari ini, banyak orang tidak menyadari realitas hidup. Mereka hidup dalam suasana nyaman, segala sesuatu berjalan dengan baik, tidak ada yang mengejutkan. Ya. Tiba-tiba dikejutkan oleh pandemi COVID-19. Ya. Banyak orang bertanya-tanya mengapa ini terjadi gitu. Inilah realitas kehidupan, saudara. Di dunia yang sudah jatuh ini, segala sesuatu yang mengejutkan bisa terjadi di luar dugaan atau prediksi manusia. Seperti pandemi COVID-19 ini, keadaan hari ini sebenarnya juga belum terlalu genting, saudara. Kalau dibandingkan keadaan yang nanti bisa terjadi ketika pecah perang, ketika terjadi bencana alam, bencana lain yang membuat kematian mudah terjadi. Itu akan lebih genting. Dengan pandemi COVID-19 ini, orang bisa lebih menghargai gentingnya realitas kehidupan, saudara. Dengan adanya COVID ini ya, orang itu lebih bisa menghayati fakta atau realitas adanya kegentingan di dunia yang sudah rusak ini. Harus selalu diingat bahwa kematian adalah fakta yang pasti akan terjadi dialami oleh setiap orang, cepat atau lambat. Oleh sebab itu setiap orang harus mempersiapkan diri menghadapi realitas ini setiap saat. Faktanya memang jarang sekali orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi hari kematiannya. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit sekali orang yang serius mempersoalkan kekekalannya. Mengapa demikian? Sebab perhatian manusianya tertuju kepada perkara yang kelihatan. Ya, dunia hari ini adalah dunia yang materialistis. Filosofinya adalah materi, adalah nilai tertinggi kehidupan. Itulah sebabnya Paulus dalam suratnya kepada jemaat mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal, saudara. Ya, nah ini sebuah ungkapan dari seorang rasul yang harus menjadi teladan kita. Kebenaran ini harus kita kenakan. Banyak orang sebenarnya belum siap menghadapi kematian, saudara. Karena mereka belum sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadap tahta pengadilan Kristus. Banyak orang tidak siap, hanya sampai taraf beragama, tapi belum benar-benar bertuhan. Jadi Allah di mata mereka itu, Allah yang mereka yakini itu hanya Allah dalam fantasi. Allah yang mereka yakini itu Allah dalam fantasi. Orang yang hanya beragama tapi tidak sungguh-sungguh bertuhan pada umumnya, ya, tidak berani menyongsong kematiannya. Tidak berani menyongsong kematiannya, saudara. Orang-orang seperti ini, kalau menghadapi kematian hanya bisa dalam kepasrahan tanpa kepastian. Tanpa kepastian, ya, menerima kemuliaan bersama Kristus. Ya. Kepasrahan mereka adalah kepasrahan hanya dalam keyakinan mudah-mudahan diterima oleh Tuhan. Kepasrahan mereka hanya dalam keyakinan mudah-mudahan diterima oleh Tuhan. Mereka menganggap hal itu cukup.
Kepastian berpengharapan menerima kemuliaan dengan sukacita hanya bisa dialami oleh orang percaya yang benar-benar hidup bertuhan dengan benar, saudara. Ya. Bertuhan artinya mengalami Tuhan secara real, di mana seseorang berinteraksi dengan Tuhan dalam interaksi setiap saat. Interaksi konkret setiap saat, ya saudara. Hal ini bisa terjadi kalau seorang hidup dalam kesucian, tidak terikat dengan dunia, dan hidup dalam pengabdian sepenuhnya kepada Dia. Dalam konteks hidup orang percaya atau dalam ukuran keberimanan orang percaya, ya, bertuhan haruslah sampai pada taraf memenuhi doa yang diucapkan oleh Yesus, yaitu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam orang percaya itu, saudara. Banyak orang Kristen yang belum mengalami kehidupan bertuhan standar perjanjian baru, kehidupan sebagai anak-anak Allah maksudnya. Mereka belum sampai taraf itu, banyak, saudara. Sebagian mereka belum mengerti dan mengalami perasaan krisis oleh suatu keadaan tertentu. Jadi mereka itu krisisnya hanya oleh perkara-perkara dunia fana, tapi tidak merasa krisis terkait dengan kekekalan. Perasaan krisis yang mestinya mereka miliki itu kan krisis menghadapi kekekalan, bukan menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Oleh karena krisisnya hanya menyangkut masalah-masalah dunia fana, maka mereka hanya sibuk menghindarkan diri dari berbagai kesulitan hidup, tapi tidak betul-betul membangun hubungan dengan Allah untuk terhindar dari api kekal, saudara. Kalau untuk pejabat, mereka bisa berani keluar uang, bisa mentreat ya, pejabat ya, demi keamanan dan bisnisnya. Tapi kalau untuk Allah tidak berani berkorban segalanya. Kalau untuk Tuhan hanya diberi remah-remah saja, ya Tuhan hanya diberi remah-remah. Kejadian ini atau hal ini terjadi di banyak gereja. Banyak orang Kristen ya tidak menyadari bahwa urusan kekekalan itu, itu masalah yang paling utama. Mereka tidak bisa berkelit sebenarnya kalau mereka itu nanti di hadapan pengadilan Kristus. Karenanya harus persiapannya sungguh-sungguh sejak masih hidup di dunia ini. Supaya waktu di hadapan tata pengadilan Allah mereka siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan berkati saudara sekalian. Ya. Haleluya, sola gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.